Serangan teroris 7 Oktober 2023 dah 2 tahun yang lalu. Saudaraku, saya janji hari ini untuk mengupas tentang peristiwa 7 Oktober tahun 2023. Apa pendapat Indonesia terhadap serangan teroris 7 Oktober? Saya search di Google. Namun ada tulisan begini. Apa pendapat Anda tentang serangan Hamas ke Israel tanggal 7 Oktober 2023? Nah, terkait dukungan sebagian warga Indonesia yang mendukung Palestina. Dari berbagai sumber, inilah kesimpulan yang saya dapat tentang pendapat orang Indonesia. Menurut pendapat orang Indonesia, peristiwa 7 Oktober 2023 itu adalah jihad, mencari keadilan, dan agar mata dunia tahu bahwa Hamas adalah pejuang. Sebaliknya, Zionis Israel adalah teroris, agresor, dan banyak yang merayakan serangan itu sebagai heroik dan pahlawan. Tetapi saat Israel membela dirinya untuk menyerang balik teroris, Indonesia malah mati-matian mempersalahkan Israel dan membela Palestina. Ya, membela Palestina itu saya sangat setuju. Tetapi membela teroris itu pasti kita semua tidak setuju. Saudaraku, kita lanjut. Saya bertanya, apa pendapat dunia tentang terorisme? Lebih dari setahun dan bahkan sudah genap 2 tahun ini setelah teroris Hamas melancarkan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Mereka menyusup ke negara Zionis itu melalui udara, melalui darat, dan laut pada tanggal 7 Oktober. Kawasan itu berada dalam siaga tinggi di tengah kekhawatiran akan konflik yang lebih luas yang akan melibatkan ribuan orang, banyak negara, dan telah menelan ribuan nyawa yang tewas di kedua belah sisi, baik dari sisi Palestina maupun dari sisi Israel di perbatasan Gaza dan Israel. Menurut kantor Perdana Menteri Israel, lebih dari 1.200 orang tewas di Israel, sementara 6.900 lainnya terluka. Para pejabat Israel mengatakan 383 tentara pasukan pertahanan Israel atau IDF telah tewas sejak 7 Oktober, termasuk 68 orang sejak dimulainya operasi darat. Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola oleh Hamas menyatakan setidaknya 14.532 orang tewas di Gaza di tengah kampanye balasan Israel, dan operasi darat pun dimulai. Lebih dari 35.000 orang terluka menurut kementerian tersebut, dengan hampir 1.000 atau 1,5 juta orang mengungsi. Menurut Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa di PBB, per 3 November ada 67% dari seluruh kematian di Gaza adalah perempuan dan anak-anak, sementara ribuan lainnya terluka. Menurut beberapa badan PBB termasuk UNRWA. Di tepi barat sejak sekitar 215 orang tewas dan lebih dari 2.500 orang terluka menurut Kementerian Kesehatan Palestina. Pejabat Israel dan Amerika Serikat mengatakan Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas
membesar-besarkan jumlah korban sipil. Sementara Netanyahu mengatakan ribuan korban tewas adalah teroris Hamas. Nah, di Indonesia beritanya ya, mereka bilang Israel lebih banyak yang tewas. Nah, begitulah kura-kura negara Konoha, negara Indonesia. Konflik sejak 7 Oktober itu dipicu sebulan yang lalu oleh serangan yang mendadak yang melibatkan ribuan teroris Hamas bersenjata yang menerobos pagar perbatasan yang memisahkan Gaza dari Israel dan tanpa pandang bulu menyiksa serta menembaki warga sipil Israel di rumah-rumah mereka, juga menyerang tentara yang lengah di pangkalan militer. Militan lainnya menyerbu pantai-pantai di Israel dengan perahu motor dan beberapa membawa kematian dari langit dengan para layang ke Israel untuk melancarkan serangan biadab di sebuah festival musik terbuka yang disebut sebagai perayaan persatuan dan cinta di Israel. Segera setelah serangan Hamas 7 Oktober yang juga melibatkan ribuan rudal yang diluncurkan ke Israel dari jalur Gaza, IDF memulai kampanye pembalasannya dengan membombardir Gaza dengan serangan udara. Israel segera berjanji untuk membasmi Hamas, organisasi teroris yang menguasai Gaza dan diyakini beroperasi dengan dukungan Iran. Apa pendapat dunia tentang serangan teroris di Israel 7 Oktober 2023? Dari Liga Arab, Ketua Liga Arab Ahmed Abdul Gate mendesak penghentian segera operasi militer di Gaza dan siklus konfrontasi bersenjata antara kedua belah pihak. Penerapan kebijakan kekerasan dan ekstremis yang berkelanjutan oleh Israel merupakan bom waktu yang merampas peluang serius bagi stabilitas kawasan ini di masa yang akan datang. RIS 7 Oktober. Dari Brasil, Ketua Dewan Keamanan PBB berhasil mengumumkan akan mengadakan pertemuan darurat untuk mengatasi meningkatnya kekerasan dan mendesak pengekangan. Pemerintah berhasil mengutuk serangkaian pengeboman dan serangan darat yang dilakukan oleh orang Israel di jalur Gaza. Kementerian Luar Negeri Brasil dalam sebuah pernyataan mendesak pihak-pihak untuk menghindari eskalasi dan situasi. Belgia mengutuk keras serangan roket besar-besaran terhadap warga sipil Israel. Kekerasan dan teror hanya memperpanjang penderitaan dan menghalangi jalan menuju dialog perdamaian. Doa kami menyertai semua yang berdampak, demikian kata orang-orang Belgia. Kami memantau situasi ini dengan seksama, tulis Menteri Luar Negeri Haja Lahbib di platform media sosial X yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter. Apa pendapat Indonesia terhadap teroris 7 Oktober? Saya ulangi, saya mencari di Google. Apa pendapat Indonesia? Malah muncul. Apa pendapat Anda tentang serangan Hamas ke Israel tanggal 7 Oktober 2023 terkait dukungan warga Indonesia dan terhadap perjuangan Palestina? Dari banyak tulisan, video, dan lain sebagainya, banyak pendapat, saya membuat satu kesimpulan seperti ini. Menurut pendapat orang Indonesia, peristiwa 7 Oktober 2023 itu adalah jihad, mencari keadilan
dan agar mata dunia tahu bahwa Hamas adalah pejuang. Sebaliknya, Zionis Israel adalah teroris, agresor, dan banyak yang merayakan serangan itu sebagai hari heroik, hari pahlawan. Namun, ketika Israel membela diri, Indonesia mengutuk perbuatan Israel dan mati-matian mempersalahkan Israel dan sangat keras berjuang untuk membela Palestina. Itulah sikap bangsa Indonesia. Apa pendapat Alkitab tentang terorisme? Nah, ini penting saudara ya. Apa pendapat Alkitab? Alkitab mendefinisikan teroris itu seperti pencuri. Coba cek di dalam dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 bagian A. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Alasan utamanya teroris adalah setan. Seorang pembunuh, seorang pencuri, seorang yang menteror. Dia adalah pencuri yang menyamar sebagai manusia yang disebut dengan teroris. Mereka manusia-manusia itu hanyalah pion, hanya alat di tangan setan. Jadi teroris itu hanyalah alat di tangan setan. Teroris di dalam Alkitab, Kitab Roma pasal 12 ayat 9 sampai ayat 21. Ini bagaimana menanganinya. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudaraku, bukankah ini lemah? Bukankah ini tidak berdaya? Nah, kalau itu yang terjadi di Israel, wah hancurlah Israel. Tapi mereka tidak seperti itu. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Karena mereka menganut perjanjian lama. Nah, saudara, yang jelas adalah Alkitab dan hukum nasional dan internasional menyebutkan teroris itu adalah perbuatan keji, perbuatan jahat. Negara mana yang senang dengan teroris? Tidak ada. Syukur puji Tuhan di negara Kesatuan Republik Indonesia dulu berseleweran, berkeliaran teroris-teroris dan berhasil ditumpas. Walaupun belum sampai ke akar-akarnya, pasti masih ada bibit-bibitnya teroris di Indonesia. Perbuatan teroris adalah penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang tujuannya adalah politik atau tujuannya adalah ideologi untuk menciptakan rasa takut, mempengaruhi kebijakan pemerintah, atau mengganggu stabilitas negara. Bentuk-bentuk teroris itu berupa pengeboman, pembajakan, baik pesawat maupun itu kapal, penyanderaan, serta serangan terhadap warga sipil dengan tujuan utamanya adalah untuk kepentingan politik atau kepentingan ideologi keyakinan tertentu, baik oleh kelompok non-negara maupun oleh kelompok negara. Nah, kita maju apa penyebabnya? Yang pertama, pemahaman agama yang rusak, pemahaman agama yang sempit. Ya, yang kedua, itu perjuangan politik. 3, memang sengaja dibuat walaupun tahu itu salah. Dengan tujuannya bikin rusuh, bikin rusak. Nah, saudaraku, bagian terakhir, apa pendapat Presiden Republik Indonesia? Dia pendapat yang pertama, jika Israel mengakui kemerdekaan Palestina, kita juga mungkin akan mengakui
Israel. Dan mungkin kita akan menjalin hubungan diplomasi. Yang kedua, setelah itu dia atau presiden berkata, Israel membela diri. Wajar dia membela diri. Nah, ini pernyataan yang agak menyejukkan. Tetapi dengar jawaban Netanyahu. Kita tidak perlu pengakuan Indonesia, tidak perlu persetujuan Indonesia. Bahkan sejarah dan Alkitab menjelaskan Israel sudah ada sejak zaman sejarah, tercatat di dalam sejarah dan di dalam Alkitab. Jadi kita tidak perlu mendengar atau meminta persetujuan Indonesia. Bahkan separuh dunia tidak perlu. Israel tetap eksis. Ada di dalam Alkitab dan tetap akan ada. Nah, di mana-mana Israel dipegang, dicintai walaupun dibenci. Benyamin Netanyahu berkata bahwa HP yang kita pegang itu adalah berarti sudah memegang bagian dari Israel. Nah, Tuhan mengasihi dan memberkati bangsa Indonesia. Tuhan mengasihi dan memberkati bangsa Israel. Berapa Indonesia negaraku yang kucintai. Berapa Israel walaupun bukan negaraku tetapi umat pilihan Allah yang dicintai oleh Tuhan Allah. Bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti, pasti, pasti. Haleluya.